Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman. Sebelumnya, kita perkenalan diri dulu. Nama saya Narisa Lutfina Trisela. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2008-900. Baik, karena di channel saya kebanyakan tentang tugas, dan ini adalah salah satu video tugas saya. Di sini saya akan membahas tentang manajemen sistem informasi pendidikan, di mana ini merupakan salah satu subbab dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Untuk awal permulaan kita, angka baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari manajemen sistem informasi pendidikan itu sendiri. Sebelum ke pengertiannya, saya mau menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari masing-masing katanya. Yang pertama itu manajemen, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah mengatur, merencanakan, mengelola sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Sebelumnya, manajemen ini pernah saya bahas di video sebelumnya. Teman-teman boleh menonton di video sebelumnya. Terus yang kedua itu ada sistem. Menurut KBBI, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, atau bisa juga berarti susunan yang teratur. Nah, biasanya sistem ini dapat kita kaitkan atau enggak sama aja seperti proses ya teman-teman. Selanjutnya itu informasi, di mana menurut KBBI informasi ini ada beberapa pengertian, tetapi saya ambil pengertian yang mudah gitu ya, yang masuk ke tujuan kita, yaitu makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu, atau enggak pemberian kabar atau berita tentang sesuatu gitu, informasi itu. Nah, yang terakhir itu pendidikan. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya tentang pendidikan, di mana pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan suatu kelompok yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oke, berarti pendidikan ini sangat luas ya teman-teman, baik pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan. Nah, jadi apa sih pengertian dari manajemen sistem informasi pendidikan atau MSIP? Jadi, manajemen sistem informasi pendidikan ini yaitu sistem yang didesain untuk kebutuhan manajemen dalam upaya mendukung fungsi-fungsi dan aktivitas manajemen pada suatu organisasi pendidikan, terutama dalam penyampaian informasi, teman-teman. Oke, selanjutnya itu apa tujuan dari manajemen sistem informasi pendidikan ini? Jadi, sebenarnya tujuannya itu sudah terjawab dalam pengertian tadi, di mana yaitu menyediakan informasi tentang suatu organisasi, baik berupa data siswa, informasi tentang suatu sekolah, atau yang lainnya, yang tentunya juga untuk mengelola berbagai informasi tadi. Selanjutnya, apa saja sih komponen dalam manajemen sistem informasi pendidikan ini? Jadi komponennya itu ada beberapa ya teman-teman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat ini itu bisa kita sentuh gitu. Ada fisiknya, seperti komputer, laptop, CPU, dan lain sebagainya. Pokoknya yang membantu, perangkat yang dapat membantu menjalankan sebuah software gitu ya. Selanjutnya itu ada perangkat lunak atau software. Nah, tadi hardware ya, sekarang software. Itu perangkat lunak. Nah, software ini kalau menurut pengertiannya adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Nah, kita hanya bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Simpelnya sih seperti sebuah aplikasi ya teman-teman. Nah, terus software sendiri itu memiliki bahasa sendirinya teman-teman. Biasanya itu
biasa dipakai mungkin teman-teman yang dari jurusan aplikasi yang dari jurusan komputer mungkin lebih tahu ya. Tapi bahasanya itu seperti kode-kode, namanya itu coding ya, biasa disebutnya itu coding teman-teman. Jadi kode-kode ini tuh disusun dan menjadi sebuah aplikasi atau software. Biasa membuatnya itu bisa pakai HTML, pakai JavaScript, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya kalau misalnya ada yang cara buat Instagram dan sebagainya. Oke, tadi baru sampai software. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia atau brainware. Nah, sumber daya manusia itu kita sendiri. Nah, kitalah yang menjalankan atau membantu menjalankan perangkat-perangkat ini gitu. Selanjutnya itu ada jaringan komputer atau network. Nah, pengertian jaringan komputer sendiri yaitu sistem yang terdiri atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi secara bersama. Mungkin sekarang lebih ke internet ya teman-teman. Baik di YouTube seperti video ini, terus di Google, di Yahoo, dan di mana-mana sih yang terhubung dengan internet. Maaf teman-teman. Selanjutnya yang terakhir yaitu sumber daya data, dimana atau dataware, dimana sumber daya data ini tuh terdiri dari fakta dan informasi yang dikumpulkan organisasi saat menjalankan kegiatan di semua tingkat organisasi. Oke, lanjut ya. Mengapa sih penting kita mempelajari atau mengetahui tentang manajemen sistem informasi pendidikan ini? Karena dengan manajemen sistem informasi, atau bukan manajemennya, tetapi sistem informasi pendidikan ini, kita dapat berhubungan gitu dengan pendidikan lainnya gitu ya. Contohnya kita di sekolah ya, kita dapat menghubungkan sekolah secara langsung dengan orang tua misalnya. Sistem ini biasanya dapat menginfokan perkembangan proses pembelajaran muridnya karena tentu saja gitu, orang tua kan tidak bisa mengetahui atau mengunjungi sekolah. Jadi orang tua itu lebih tahu aktivitas anaknya di sekolah ketika dibantu dengan sistem informasi ini gitu, seperti aplikasi. Mungkin di selanjutnya gitu, pembahasan selanjutnya di penerapan. Nah, sekarang penerapannya. Penerapan sistem informasi manajemen pendidikan ini ditunjukkan untuk membantu memudahkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan sekolah, meliputi penerimaan siswa baru, akademis, nilai-nilai, dan informasi lainnya. Juga merupakan media interaktif siswa agar siswa mampu menggunakan teknologi. Oke, kita beri contoh deh penerapannya itu seperti di UPI. Di UPI kita pasti mengenal tentang website UPI Edu, di mana teman-teman pasti mengetahui tentang UKT, jadwal ujian mandiri, UTBK, terus SNM, dan cara pengecekan lainnya itu di UPI Edu gitu. Ada kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga SIAK gitu, dimana itu ada info-info tentang data kita gitu. Terus ya data-data setiap mahasiswa. Tapi itu jadi SIAK tuh seperti rapot ya teman-teman. Cuman rapotnya itu berbentuk online. Kan biasanya di sekolah waktu dulu itu di SD sampai SMA itu kan bentuknya fisik begitu ya. Nah, kalau misalnya di UPI sendiri itu bentuknya SIAK gitu rapotnya, dalam sebuah website ya kalau nggak salah. Ada juga aplikasinya kalau tidak salah. Terus ada yang terakhir itu spot. Nah, spot ini itu berupa bahan-bahan ajar gitu. Setiap semester biasanya itu berubah-ubah begitu, dan sistemnya pun memang bertujuan untuk memberikan pembelajaran secara jarak jauh begitu. Jadi tidak terpaku waktu, misalnya terpaku ruangan, jadi bisa dipelajari di mana saja asalkan ada internet begitu. Kemudian
pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Oke, sekian mungkin pembahasan dari tadi. Saya ada pengertiannya, ada komponen-komponennya, ada pentingnya mempelajari ini MSIP, terus ada penerapannya. Mungkin untuk teman-teman semua yang mau ditanyakan boleh di komentar, saya tunggu dan semoga saya bisa membalas juga komenannya. Terima kasih teman-teman yang menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat, dan kalau misalnya ada salah-salah dari saya, pasti ada kesalahan dari saya, mohon koreksiannya. Boleh di kolom komentar maupun di sosial media saya. Oke, sekian mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah see you di next video.